Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Ya, Pak Fajar sehat Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin sebentar nih Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Fajar. Ya, siap, siap, Bu. Sebelumnya nih Pak, Pak Fajar sudah berapa tahun nih Pak jadi kepala sekolah? Bisa 2021, diceritakan? 2021, 22, 23, 24. Berarti mau 4 tahun ini. Oh, di SD mana nih Pak? Negeri 2 Kaliajir. Oh, ini berarti Pak Fajar sudah hampir 4 tahun ini nih Pak, sudah 4 tahun lebih malah nggih? Hampir tak 4 tahun, mau 4 Oh, tahun. hampir 4 tahun. Wah, luar biasa. Pasti pengalamannya Pak Fajar juga sudah banyak ini, nggih. Ya, masih lebih banyak yang lebih banyak lah. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak, mohon izin, Pak, saya ingin, menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Fajar, dan saya harap Pak Fajar bisa membantu saya untuk menjawabnya. Siap, siap, siap. Nggih. Sebelumnya saya ingin menanyakan, Pak, selama ini, Pak Fajar tuh kan sudah menjadi kepala sekolah 4 tahun tuh, pasti sudah mengalami banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekolah, yang tentunya sangat kompleks. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak Fajar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Ya, ketika dua hal atau beberapa kasus yang sebenarnya benar tetapi harus segera diselesaikan bersama, maka ada beberapa hal yang perlu kami kaji lebih dalam, dan mana yang benar, meskipun itu bisa dikatakan sebuah kebenaran, tetapi hal tersebut memang harus di skala prioritaskan, mana dulu yang harus diselesaikan dan keberpihakan ke kalau kita kan diutamakan pihak pada peserta didik yang menjadi utama. Wah, luar biasa sekali nih, Pak. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Fajar menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Pak Fajar? Terutama untuk kasus-kasus yang di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, kita sebagai manusia tidak boleh memandang sebuah permasalahan itu semua salah. Mesti ada di sisi lain yang menganggap itu sebuah kebenaran. Dan untuk kasus-kasus misalkan ada hal yang dua atau tiga yang eh, bertentangan tetapi adalah hal yang sebenarnya adalah menurut beberapa pihak atau beberapa orang adalah suatu kebenaran, maka bagi kami sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang kami utamakan adalah keberpihakan pada peserta didik. Dan di mana kalau dilihat dari skala waktu, maka menjadi skala waktu yang mana yang menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. Begitu. Oh, seperti itu, nggih. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih, Pak, yang biasanya diambil oleh Pak Fajar selama ini? Yang pertama, ketika terjadi hal yang seperti itu, kita harus menganalisis benar-benar eh, data yang harus valid. Kita tidak boleh mengambil keputusan dari satu pihak dan kita harus cross check dari berbagai pihak, di mana kebenaran benar-benar eh, apa namanya istilahnya benar-benar dapat terlihat benar, tidak memandang dari sudut pandang satu pihak. Kemudian setelah dianalisis, kita bisa menetapkan eh, keberpihakan kita atau kebenaran yang menurut kita benar tanpa memihak pada kepentingan-kepentingan tertentu. Kira-kira hal apa saja Pak yang selama ini itu dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Hal apa saja yang dianggap efektif? Yang pertama, kita tadi menganalisa, betul-betul dianalisa, kemudian mencari informasi atau data, kemudian setelah itu mencari data informasi itu
tidak hanya satu atau dua, tapi diusahakan sebanyak mungkin dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian jika memungkinkan kita masih ragu dalam membuat sebuah keputusan, kita mencari pertimbangan ke pihak lain yang berkompeten di bidang hal tersebut. Begitu, Mbak. Iya. Kira-kira hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan-tantangan yang ada di dalam pengambilan keputusan tadi saya sampaikan bahwa dilema etika itu kan sebuah hal yang kita sulit dalam memutuskan sesuatu, karena di satu sisi dianggap benar, di suatu sisi yang lain barangkali ada kekeliruan yang perlu dibenarkan. Jika terkait dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan ya Mbak, ya Bu ya. Iya. Yang perlu dilakukan tentu mengkaji seberapa tingkat urgensi dari hal tersebut dan apakah kemaslahatannya banyak untuk peserta didik kita. Jika tidak sesuai dengan program atau tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau hal-hal tersebut menjadi hal yang sekiranya tidak berdampak pada peserta didik atau program sekolah atau hal yang terkait dengan kegiatan sekolah, maka tadi kebenaran yang utama adalah sesuai dengan kodrat-kodrat yang ada di keberpihakan pada peserta didik dengan hal-hal yang tentunya berimbas nantinya pada istilahnya apakah itu berdampak besar pada peserta didik, terutama pada proses belajar mengajar baik secara kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, selama ini selama pengambilan keputusan itu apakah penyelesaiannya itu langsung diselesaikan di tempat itu juga, waktu itu juga, atau ada prosedur waktunya seperti itu, Pak? Melihat permasalahan yang ada, jika skalanya memang bisa langsung diselesaikan, kita langsung selesaikan. Tetapi kita jika membutuhkan kajian-kajian yang membutuhkan waktu, melibatkan banyak pihak, maka harus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang tidak bisa diselesaikan pada waktu itu juga. Selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah Pak Fajar dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ataupun bantuan dari seseorang seperti itu mungkin? Faktor-faktor yang mempermudah tentunya tadi, jika hal itu bisa langsung diselesaikan di tempat, ketika yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan itu kooperatif dan bisa diajak komunikasi dengan baik dan menemukan kebenaran yang sebenarnya, maka bisa kita langsung ambil keputusan. Itu menjadi faktor yang mempermudah. Tetapi ketika hal tersebut membutuhkan keputusan yang tidak bisa segera, maka faktor yang mempermudah kami adalah kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan sekolah yang nantinya bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang benar menurut kebenaran yang sebenarnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman tersebut, Pak? Pembelajaran yang bisa saya ambil, tentunya kita tidak bisa menjustifikasi sebuah kasus. Ada hal yang perlu dipertimbangkan, tidak pada satu sisi menjustis bahwa itu sebuah kesalahan. Ada beberapa hal yang di sisi lain tentunya ada menurut hal tertentu dia melakukan sebuah kebenaran, tetapi kebenaran tersebut menurut dia benar belum tentu benar menurut yang sebenarnya. Maka apa yang dapat kita peroleh
bahwa kita benar-benar harus menelisik, menelaah apa yang terjadi sehingga betul-betul mengambil keputusan yang benar, tidak berpihak pada hal yang benar menurut yang tidak benar. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, sebelumnya sebenarnya saya ingin mendengar sedikit cerita atau pengalaman dari Pak Fajar di dalam menyelesaikan kasus yang pernah Pak Fajar selesaikan seperti itu, dalam kasus apa kira-kira Pak? Dan penyelesaiannya itu seperti apa? Ini yang terkait dengan siswa atau terkait dengan Yang berhubungan dengan dilema etika Pak, ya boleh dengan siswa atau yang ataupun dengan rekan sejawat, mungkin dengan rekan guru. Mungkin barangkali ketika ada guru yang kesulitan membagi waktu karena ada kegiatan yang banyak, kemudian yang bersangkutan akhirnya menurut dia benar karena dia menjalankan tugas, tetapi ada hal pokok yang barangkali terabaikan oleh dia, yaitu anak yang seharusnya dia ajar menjadi terabaikan atau istilahnya apa? Kapiran. Kapiran. Ini menjadi sebuah dilema, dia menjalankan tugas tetapi anak yang harus dia ajar menjadi tertinggal dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi sebuah dilema yang harus segera diambil sikap, dan yang saya lakukan ya mencoba berdiskusi dengan guru tersebut, menyampaikan bahwa kehadirannya sangat ditunggu oleh anak dalam proses belajar mengajar, bagaimana tugas pokok dia dalam mengajar harus segera dilaksanakan dengan baik. Ketika ada tugas ataupun hal-hal lain di luar tugas pokok tersebut, dipastikan bahwa tugas pokoknya itu tidak terabaikan. Barangkali begitu. Wah, luar biasa sekali nih ternyata pengalamannya Pak Fajar nih. Banyak sekali yang bisa saya ambil sisi baiknya dari pengalaman yang sudah dilalui oleh Pak Fajar. Dan terima kasih sekali sudah berkenan berbagi pengalaman dengan saya, Pak. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat untuk saya. Amin. Baiklah, terima kasih atas Pak Fajar yang sudah berkenan menceritakan pengalaman-pengalamannya, dan saya ucapkan terima kasih sekali. Mungkin lain waktu kita bisa sharing kembali nih Pak. Mungkin saya bisa belajar lagi lebih dalam terkait penyelesaian masalah-masalah dilema etika dalam dunia pendidikan seperti ini. Ya, Mbak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar. Saya mohon pamit nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam. Bu Atika sehat Bu? Alhamdulillah. Mbak Novi bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu? Monggo. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Bu Atika. Yang pertama saya mau tanya nih ke Bu Atika. Bu Atika sudah berapa lama nih menjadi kepala sekolah? Pastinya kan pengalamannya udah banyak sekali Bu. Bisa diceritakan terlebih dahulu. Sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Baik, saya menjadi kepala sekolah baru 2 tahun di SD Negeri 2 Karanganyar. Insya Allah 2 tahun ini ya banyak pengalaman lah. Tentunya sudah banyak sekali menghadapi masalah-masalah yang kompleks yang terjadi dalam khususnya sekolah ya Bu. Ya, namanya sekolah sebuah institusi, warga sekolahnya banyak, otomatis masalahnya juga banyak.
Wah, kebetulan sekali nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait masalah-masalah yang pernah terjadi di sekolah dan tentunya yang pernah diatasi atau diselesaikan oleh Bu Atika. Mudah-mudahan Bu Atika berkenan saya menanyakannya. Silakan Mbak, semoga saya Iya. bisa menjawab pertanyaannya. Iya. Sebelumnya selama ini Bu Atika itu bagaimana cara mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Untuk kasus-kasus dilema etika, yang pertama saya mencari dulu akar masalahnya seperti apa. Kemudian saya menghubungi pihak-pihak yang terlibat. Kita menentukan kasus ini termasuk dilema etika apa. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus yang ketika itu dilema etika berarti dua-duanya adalah benar seperti itu. Selama ini kira-kira Bu Atika itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu Atika menjalankan prosedur pengambilan keputusannya? Ketika menghadapi kasus seperti itu, yang pertama tidak mengambil keputusan secara sepihak, atau ketika kita sedang dalam keadaan emosi mungkin. Pengambilan keputusan itu saya ambil dengan meminta pertimbangan banyak pihak, mulai dari guru-guru di sekolah. Ketika itu melibatkan wali murid, bisa saya kemudian melibatkan wali murid, komite, atau menanyakan kepada siswa. Jadi keputusan itu tidak diambil hanya berdasarkan pendapat atau masukan dari satu pihak saja. Dan selama ini apa Bu yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif adalah itu tadi, kerjasama, kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah atau semua pihak yang terlibat. Jadi keputusan itu bukan keputusan semata-mata saya ambil secara pribadi saja, tapi keputusan itu merupakan masukan atau saya mendapat pertimbangan dari teman-teman juga seperti itu. Dan selama ini adakah tantangan Bu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Pengambilan keputusan dilema etika jelas sulit dan itu menjadi tantangan yang cukup besar. Kita membuat keputusan itu tentu tidak mudah. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menentukan keputusan mana yang terbaik menurut kita. Keputusan terbaik itu bukan saja menurut saya, tapi keputusan terbaik itu menurut kepentingan bersama. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu paling sedikit konsekuensinya, walaupun dua-duanya sama-sama benar. Seperti itu, Mbak. Oh iya, wah luar biasa sekali. Dan selama ini ketika Bu Atika melakukan pengambilan keputusan itu, apakah langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau menggunakan rentang waktu ataupun prosedur penjadwalan untuk menyelesaikannya, Bu? Ketika terjadi suatu kasus, pertama identifikasi dulu kasus tersebut. Saya sangat jarang mengambil keputusan itu langsung. Kebanyakan keputusan itu adalah keputusan yang sudah matang, seperti itu. Kasus-kasus dilema etika ini kan keputusan yang tidak bisa diambil serta-merta langsung kejadian itu kemudian kita mengambil keputusan seperti itu. Keputusan yang diambil jelas keputusan yang tadi, yang terbaik, yang kita anggap terbaik dari yang baik, seperti itu. Berarti ada waktu tertentu nih Bu untuk mengambil sebuah keputusan dan menyelesaikannya. Ya, waktu tertentu adalah waktu yang kita anggap sudah tepat. Oh, keputusan ini kita anggap sudah tepat.
bukan ada jadwalnya. Kalau penjadwalnya tidak lah. Tapi ketika kita sudah menemukan, oh ini keputusan yang tepat, maka kita selesaikan kasus tersebut. Wah, luar biasa sekali. Dan selama ini adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bu Atika dalam pengambilan sebuah keputusan, Bu? Selama ini di sekolah di SD 2 Karanganyar, saya punya tim yang solid, guru-guru yang solid, guru-guru yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Tidak cuma itu, orang tua, komite juga bisa diajak kerjasama ketika saya menemukan masalah, tantangan dalam pengambilan keputusan. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata sebuah tim itu mempengaruhi sebuah keputusan yang luar biasa ya Bu. Iya. Dan pertanyaan terakhir dari saya, Bu Tika, dari semua hal yang sudah disampaikan Bu Atika tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang Bu Atika bisa ambil dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Salah satu pembelajaran yang bisa saya ambil adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran ataupun baik guru maupun kepala sekolah, dalam membuat sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah seperti itu. Keputusan yang kita ambil itu ketika menyangkut dilema etika, itu menyangkut banyak pihak, maka keputusan yang kita ambil harus keputusan yang benar-benar matang dan keputusan yang terbaik, seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, seperti mungkin keputusan yang kita ambil dianggap tidak sesuai untuk salah satu pihak, tapi harapannya keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata Bu Atika dalam pengambilan sebuah keputusan itu menggunakan prosedur yang sangat luar biasa dan dengan dibantu oleh tim-tim yang solid. Ini merupakan sesuatu ilmu baru bagi saya Bu. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa mengambil ilmunya seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Bu Atika. Amin. Semoga bisa bermanfaat. Amin, terima kasih. Dan terima kasih kepada Bu Atika yang sudah berkenan berbagi ilmu. Mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi ya Bu. Baik, siaplah. Baiklah, terima kasih atas sharingnya dan ilmunya malam ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Terima kasih kepada Bu Atika. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.